بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan coba membuat video tentang praktek ruqyah syariah. Ya, ada tata caranya. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini diantaranya adalah menanyakan keluhan pasien, kenapa dia ingin diruqyah. Kemudian mendiagnosa apakah ini sakit medis ataupun non medis. Kita tanyakan kepada pasien tentang ciri-ciri gangguan jin, kemudian tentang hal-hal yang dialami oleh pasien. Nah, nanti dari diagnosa ini kita mengetahui apakah pasien ini terkena gangguan jin ataukah medis ataukah psikis. Kemudian setelah itu kita memberi pemahaman tentang akidah yang lurus, ya, apakah pasien ini pernah ke dukun, pernah ke orang pintar, dikasih sesuatu untuk jadikan penangkal, maka kita arahkan atau kita kasih pemahaman ke pasien supaya meninggalkan hal itu. Ya, kita ambil penangkal-penangkal yang pernah dikasih oleh orang pintar atau oleh dukun, kemudian kita kasih pemahaman tentang akidah, tentang rububiyah Allah, tentang ilahi Allah. Kemudian setelah paham, jimat itu kita bakar, kita musnahkan. Nah, setelah itu kita ajak pasien untuk bertobat dari dosa-dosa masa lalunya agar sampah-sampah di hatinya bisa terbuang. Karena ibaratnya kalau kita meruqyah itu seperti kita ngusir lalat tapi sampahnya enggak dibuang, pasti akan kembali lagi. Maka supaya jangan kembali lagi, maka sampah yang ada dalam hati harus dibuang dengan cara tadi kasih pemahaman akidah, kemudian pemahaman takdir supaya tidak ada rasa kecewa, rasa beban dalam hati. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah dengan meruqyah pasien tersebut dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dengan doa-doa maksur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang kedua kita nanti akan praktekkan ruqyah. Kalau pasiennya laki-laki boleh kita pegang, ya. Kemudian kalau pasiennya perempuan, ini wajib yang pertama menutup aurat, kemudian wajib ditemani oleh keluarganya, dan sebisa mungkin untuk tidak menyentuhnya kalau tidak terpaksa. Kalaupun kita menyentuhnya, kita sentuh bagian yang diperbolehkan, misalnya kepalanya atau punggung bagian atas. Nah, kalaupun kita pakai sarung tangan ini untuk antisipasi kalau nanti pasien ngamuk, itu ya. Nanti kalau ada reaksi-reaksi keras, kita suruh keluarganya untuk membantu, ya, untuk membantu proses ruqyah. Nah, kalau nanti misalnya pasien itu menyerang kita gunakan ini sarung tangan untuk menghindari menyentuh langsung, itu ya. Nah, ini kebetulan yang saya ruqyah ini adalah istri saya sebagai contoh saja. Nah, tapi kita dalam ruqyah ini kita anggap ini lagi ngurusi orang lain. Tapi ini nggak ada muhrim. Kita akan coba ruqyah. Ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa maksur. Kemudian ketika nanti dalam proses ruqyah pasien terjadi reaksi mau kesurupan, sebisa mungkin kita hentikan. Ya, kita sadarkan supaya tidak terjadi kesurupan. Ya, karena lebih baik dalam ruqyah itu tidak ada kesurupan. Kalaupun misalnya pasien itu lemah sehingga terjadi kesurupan, itu tidak masalah. Tapi sebisa mungkin dalam proses ruqyah tidak ada kesurupan. Kita akan mulai untuk proses ruqyah. Ya, dalam ruqyah sebaiknya dari belakang. Kenapa? Yang pertama, kalau dari belakang itu aman. Ya, kalaupun nanti ada reaksi macam-macam, pasien nggak akan nyerang kita, nggak akan mukul kita. Kemudian ketika meruqyah pasien perempuan, kita tidak boleh memandang wajah pasien, sebaiknya dari belakang. Ya, kalaupun terjadi reaksi-reaksi, biarlah keluarganya nanti yang mengamankan. Seperti itu. Jangan sampai kita meruqyah berhadapan dengan pasien perempuan, sehingga nanti kita melihat wajah pasien perempuan, itu terjadi fitnah nantinya. Ya, sebelum diruqyah, kita ajak pasien untuk bertobat. Kita mulai. Ayo bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, setelah kita ajak istighfar, mensyahadat, salat dan sebagainya, kita sarankan ke pasien untuk diam, tidak ikut bacaan kita. Nanti ketika kita baca ayat-ayat ruqyah, kita sarankan pasien tidak ikut baca, cukup mendengarkan. Sambil tetap menjaga kesadarannya, jangan sampai terjadi kesurupan. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Nah, kenapa kita pakai na'udzu? Karena berlindung untuk kita semua. Tapi kalau untuk pasien perempuan biasanya kan u'aizuki. Kalau pasien laki-laki u'aizuka. Tapi yang sering kita gunakan dalam metode QHI, kita gunakan na'udzu, kita berlindung bukan hanya pasien juga peruqyahnya. Na'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'dziki wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'dziki wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Nah, ketika pasiennya perempuan kita baca Bismillahi arqiki. Kalau pasiennya laki-laki Bismillahi arqika. Kalau pasiennya berdua, Bismillahi arqikuma. Kalau pasiennya banyak, Bismillahi arqikum. Ini untuk cara meruqyah. Setelah itu kita baca ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk bacaan Fatihah kita bisa ulang 3 kali atau 5 kali ya. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nah, ketika kita proses meruqyah, kita perhatikan kondisi pasien, apakah dia bereaksi ataupun tidak. Nah, ketika pasien mulai bereaksi sepertinya mau kesurupan, kita segera cegah. Segera kita sarankan pasien untuk tetap menjaga kesadarannya. Kita baca terus surat Al-Baqarah ya, sampai ayat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian surat terakhir. Nah, setelah Al-Baqarah kita baca surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Terus kita bacakan, kemudian bacakan juga ayat-ayat penghancur sihir atau pembatal sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Terus kita bacakan ayat-ayat ruqyah sampai Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita bacakan ayat ruqyah sampai pasien tidak ada lagi reaksi. Setelah itu kita tanya apakah keluhannya masih dirasakan ataupun tidak. Nah, setelah itu ketika proses ruqyah sudah selesai, maka kita ajarkan pasien untuk ruqyah mandiri. Kita ajarkan doa-doa perlindungan, misalnya A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq, agar biasa dibaca oleh pasien. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian kita sarankan untuk menjaga sholat di waktunya,
Kalau perempuan agar menjaga apa, menutup auratnya dalam kesehariannya, kemudian agar memperbaiki ibadahnya seperti itu. Kemudian tetap kita pantau ya, dalam 3 hari atau seminggu kita tanyakan kabarnya bagaimana. Nanti untuk bukan hanya dilepas, tapi kita terus bimbing supaya pasien itu bisa hijrah ke jalan yang Allah ridhoi. Mungkin itu untuk praktek ruqyah untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.